Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang distribusi normal ya. Jadi distribusi normal ini masih kelanjutan dari distribusi binomial yang telah dijelaskan di video terdahulu. Jadi yang membedakan distribusi normal atau lengkapnya distribusi probabilitas normal itu berasal dari probabilitas dari percobaan yang variabelnya bersifat kontinu ya. Jadi bedanya hanya di situ. Kalau binomial itu berasal dari percobaan yang variabelnya itu bersifat diskrit, di mana bisa dicacah ya, bisa dicacah satu persatu. Kalau yang kontinu ini tidak bisa, sehingga dampaknya nanti pada saat penyajian data, kalau distribusi probabilitas diskrit bisa disajikan dalam bentuk tabel, tidak demikian dengan distribusi probabilitas normal, dia harus disajikan dalam bentuk grafik ya. Lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materinya ya. Awal kita lihat lagi dari pendefinisian ya, dari pendefinisiannya. Jadi distribusi probabilitas normal atau lebih singkatnya disebut distribusi normal, ini berkaitan dengan probabilitas pada percobaan yang variabelnya merupakan variabel acak kontinu ya. Jadi karena kontinu ini percobaannya adalah percobaan berubah pengukuran ya. Bedanya dengan kemarin dengan binomial di sini. Ini hasil pengukuran. Karena hasil pengukuran dia tidak bisa tepat bulat atau tidak bisa dalam bentuk bilangan bulat, sehingga dikatakan kontinu. Nah, contohnya ini tinggi badan siswa. Tentu tinggi badan siswa itu kalau untuk mengisi data memang dibulatkan ya, dibulatkan. Tapi pada saat pengukuran yang sebenarnya dalam prakteknya dia tidak pernah bulat, bahkan detailnya itu sangat detail sekali, tergantung dari alat ukur. Apalagi sekarang dengan kemajuan keilmuan di fisika, itu alat ukurnya semakin teliti sehingga hasil pengukuran pun semakin teliti. Salah satu contoh ukuran yang saat ini mungkin paling teliti itu pada saat kita mengukur kecepatan atau waktu tempuh dalam lomba lari atau renang. Di situ kecepatannya bisa sampai 1/100 detik gitu. Nah, 1/100 detik itu kalau digambarkan itu bisa seakan-akan terlihat seperti garis dalam grafik ya. Jadi selisih antar satu orang dengan orang lainnya, atau kalau dalam lomba dari satu peserta dengan peserta lainnya itu tidak bulat, tapi sudah sampai 1/100 detik. Itu sudah detik sampai 1/100 ya. Nah, itu makanya di sini begitu pentingnya distribusi normal ini dipelajari. Nah, nanti dalam penulisan itu peluang variabel acaknya itu sama dengan yang di binomial. Jadi bentuknya peluang dalam kurung, ini nilai rentangnya antara 160 sampai 170. Tapi kalau seandainya ini di binomial, tentu nanti di sini X-nya adalah bilangan bulat ya. Seperti kemarin percobaan munculnya mata dadu berjumlah 2 atau berjumlah 4, itu kan bisa di sini angkanya kalau 2 dan 10 misalkan, 2 dan 6 gitu. Di sini berarti bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, kalau dalam pengukuran tinggi badan kita nggak bisa memastikan antara 160 sampai 170. Kalau kita ngukur tinggi badan siswa nggak bisa pasti 161, 162, 163, kita belum tentu bisa seperti itu. Walaupun ya mungkin saja, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Yang terjadi nanti bisa jadi 161,5, 161,2. Bahkan kalau di meterannya itu ada yang lebih kecil lagi sampai milimeter, ya dia lebih kecil lagi, perbedaannya lebih banyak lagi ya. Nah, nanti secara umum kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kalau yang masih bentuk ini masih sama dengan binomial. Bedanya isinya di binomial itu bilangan bulat atau bilangan asli atau bilangan caca. Di sini sudah bilangan real, jadi bisa masuk semua jenis bilangan, bisa pecahan, bisa desimal ya. Nah, Untuk menentukan ini, kalau di binomial kita menentukan distribusi peluangnya itu bisa menggunakan
permutasi dikalikan dengan peluang sukses dipangkatkan dengan variabel acaknya dikalikan dengan peluang gagal dipangkatkan dengan jumlah percobaan dikurangi oleh variabel acaknya. Nah, kalau di yang distribusi normal karena ini bentuknya itu adalah berupa garis ya, berupa grafik dan kontinu, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ya kelihatannya rumit ya, kelihatan rumit. Tapi nanti ada cara untuk memanipulasi ini untuk menyelesaikan ini sehingga bisa lebih mudah dilakukan perhitungan. Dan apalagi untuk jenjang SMA kita tidak terlalu detail, jadi nanti sudah disiapin tabel yang bisa langsung kita lihat. Jadi ini bahannya mu itu rata-rata. Kalau biasanya kan X bar, sekarang kita di sini rata-ratanya disimbolkan dinotasikan dengan mu, sementara simpangan baku disimbolkan dengan sigma. Ini sigma huruf kecil, kalau sigma yang huruf besar bentuknya seperti huruf E. Kemudian E-nya ini tetapan atau sudah tetap 2,71828 atau disebut bilangan Euler ya. Jadi ini adalah distribusi probabilitas normal yang dinyatakan dalam bentuk fungsi ya. Di binomial juga ada bentuk fungsi tapi nggak serumit ini. Nah, oke, kita lanjut. Kalau memang ini nggak usah bingungkan dulu, kita lihat kelanjutannya. Nah, untuk menentukan peluangnya, nah ini harus kita integralkan. Bisa dibayangkan integral dari ini, betapa ini rumit. Nah, salah satu solusinya untuk menghindari integral yang cukup sulit ini, kita bisa merubah ke dalam bentuk standar dengan cara kita masukkan dalam rumus Z atau variabel Z, di mana Z itu sama dengan ini X-nya, variabel acaknya dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasinya ya, ini sigma ini. Nah, ini nanti ini substitusikan ke sana sehingga menjadi integralnya ini ya. Nah, ini nanti kita nggak usah khawatir dengan ini ya, nggak usah khawatir dengan ini. Nanti oleh para pakar sudah disiapin tabel. Jadi kita kalau ditanya setnya berapa di sini kita tinggal melihat tabel. Nah, setelah ini saya akan coba memperlihatkan bentuk tabelnya atau bentuk grafiknya, kemudian kita belajar cara membaca tabel ya. Setelah itu baru kita latihan soal. Oke, jadi itu. Nah, bentuk grafiknya ini. Bentuk umumnya ini, jadi nanti bisa bermacam-macam, tapi ada hal yang pasti seperti ini. Jadi ini pertama ini mu ini rata-ratanya di tengah, artinya grafik ini simetris terhadap rata-rata ya, sehingga bentuknya seperti lonceng. Nah, makanya di beberapa buku ada nyebut ini kurva normal, ada nyebut kurva lonceng, ada juga yang nyebut kurva Gauss ini nama orang ya, yang pernah melakukan percobaan bahwa seberapapun banyak percobaan, nanti hasilnya kalau digambarkan dalam grafik bentuknya pasti seperti ini ya. Berapapun hasil percobaan, yang membedakan nanti hanya ini, tingginya ini kadang-kadang agak turun ke bawah atau ini geser semua, tapi secara umum bentuknya pasti seperti ini ya, karena ini. Nah, ini diikuti oleh, jadi semakin banyak yang kita ambil datanya, atau semakin banyak kita ambil, misalkan nilai satu siswa satu kelas, kemudian diambil satu sekolah, satu kota, satu provinsi, itu nanti kalau dihitung rata-rata, median dan modusnya itu sama. Kalaupun ada penyimpangan nggak banyak, jadi bisa diasumsikan bahwa itu sama. Sehingga grafiknya selalu berbentuk seperti ini. Ya. Contoh nilai ulangan siswa. Jadi kalau kita lihat kumpulan nilai siswa itu berapapun siswanya, nanti nilai siswa itu akan tersebar di sini. Ya, jadi yang tengah-tengah itu yang banyak, yang kiri kanan ini yang sedikit. Apa kiri kanan itu? Nah, kiri kanan ini yang mungkin nilainya kurang bagus, yang kanan nilainya sangat bagus. Yang tengah itu ya sedang-sedang. Nah, ini harusnya nilai ulangan siswa itu harusnya bentuknya seperti ini kalau digambar. Jadi nggak boleh satu kelas itu jelek semua atau satu kelas itu
100 semua itu harus ada yang diteliti kenapa seperti itu, karena secara normal harusnya berbentuk ini. Kalau satu kelas jelek semua mungkin materinya belum diajarkan, kalau satu kelas bagus semua atau 100 semua mungkin ada bocoran. Jadi hal-hal seperti itu harus diselidiki. Nah, secara umum seperti ini. Jadi ada yang nilainya kurang bagus, ada yang bagus, ada yang sangat bagus. Tapi yang paling banyak ini yang sedang di sini. Yang sedang ini. Harusnya begitu. Jadi kalau kita ngambil nilai 1 sampai 10, mungkin ini 1 2, ini 9 10, sisanya di sini. Kalau ngambil 7 sampai 10, mungkin 7 di sini, 10 di sini, 8 9 yang banyak. Nah, nanti silakan dicek nilai-nilai teman kamu ya. Nanti bisa dilihat apakah bisa memenuhi standar ini. Kalau tidak begini harus diteliti lagi kenapa gitu ya. Nah, karakteristiknya salah satunya tadi modus, median, dan rata-rata itu sama. Nah, yang pertama grafiknya selalu di atas sumbu X ya, nggak pernah ke bawah. Karena apa? Peluang nggak pernah negatif ya. Negatif paling kecil ya tidak mungkin itu 0, bukan negatif. Yang kedua, ini bentuknya selalu simetris ya, Nah, jadi nanti kita enak ngitungnya. Karena simetris berarti luas di sini dengan luas di sana sama. Mempunyai satu modus ya, puncaknya cuma satu. Memiliki asimtot datar. Apa itu asimtot? Asimtot datar berarti asimtot yang dekat sumbu X. Artinya garis biru ini semakin jauh ke kiri dan semakin jauh ke kanan, dia semakin dekat dengan sumbu X, tetapi tidak pernah menyentuh sumbu X ya. Jadi semakin dekat tapi tidak pernah menyentuh. Itu sulit dibayangkan tapi bisa terjadi itu. Jadi semakin dekat tapi nggak pernah menyentuh. Yang kelima, luas daerah yang di bawah kurva ini selalu sama dengan satu satuan luas. Kalau luasnya meter berarti ini 1 meter persegi, kalau senti berarti ini 1 cm persegi. Jadi salah satu. Dan karena simetris, nah ini hubungannya nanti untuk menentukan nilai. Ini simetris, kalau ini dikatakan 1, maka kiri setengah, kanan setengah. Pasti itu ya. Ini simetris dan jumlahnya 1, maka ini setengahnya. Oke. Itu bentuk kurvanya atau grafiknya. Itu pasti bentuknya seperti ini. Ingat ya, bentuknya pasti seperti ini. Terus ini luas yang di bawah kurva pasti 1. Oke, sekarang kita kembali ke tadi rumus tadi. Nah, ya ini kita kembali sehingga nanti setelah kita ubah ke dalam variabel z, nanti bentuk integralan seperti ini. Tapi kita nggak usah khawatir karena untuk menghitung ini sudah disiapin tabel oleh para pakar. Jadi untuk mencari nilai z atau mencari luasnya, jadi nanti pertanyaan itu mencari luasnya sebenarnya. Jadi luas daerah yang di bawah kurva tadi secara total kan 1. Nanti kita cari luas per bagian tergantung dari pertanyaan. Nah, ini sebenarnya mencari luas itu sebenarnya mencari probabilitas terjadinya itu. Misalkan peluang terjadinya sesuatu antara nilai sekian sampai sekian, itu ada nanti di sini ya. Jadi nanti kita lihatnya di tabel. Oke, nanti lebih jelasnya di contoh soal aja deh. Nah, sekarang saya mau nunjukin grafiknya, hubungannya dengan nilai Z tadi. Jadi nilai Z itu antara Z1 sampai Z2 itu apa sih artinya? Nah, ini artinya kita lihat di sini. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Jadi misalkan ditanya peluang terjadinya nilai Z antara negatif 1 sampai 1,5, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kita nanti ngitung luasnya ini. Nah, luas ini sebenarnya probabilitas terjadinya nilai antara ini dan ini, yang biru ini ya, dibatasi. Bisa juga nanti ini Z-nya kurang dari negatif 125. Nah, berarti di sebelah kiri ya, ini 0 ya, yang tengah ini 0 dan simetris. Terus misalkan Z-nya lebih dari 0,96, itu seperti ini. Nah, coba sekarang kita belajar bagaimana cara membaca tabel. Sudah saya siapin tabel. Ini sudah saya crop jadi gambarnya bisa masuk di sini. Nanti kalian lihat sendiri di download dulu. Yang punya bisa download sendiri dari internet, dari Google itu banyak ya. Bisa sendiri atau ngambil yang download dari yang saya berikan linknya setelah ini nanti. Oke. Nah, cara bacanya. Misalkan yang pertama tadi kita punya tabel ini.
Ini nilai negatif 1 sampai 1,5. Nah, yang perlu diketahui bahwa tabel set itu hanya memuat, kebanyakan ya, bisa jadi ada yang enggak. Kebanyakan hanya memuat nilai positifnya, berarti antara 0 ke atas. Nah, terus gimana kalau ada negatif? Nah, ini kalau ada negatif, ingat di sini simetris. Artinya kalau kita disuruh mencari luasnya ini 0 ke kiri sampai negatif 1, itu sebenarnya luas ini sama saja dengan luas antara 0 sampai 1 di kanan. Ya, ingat. Luas antara 0 sampai negatif 1 kiri ini pasti sama dengan luas antara 0 sampai 1 karena grafiknya ini simetris. Jadi gimana? Ya kita cari dulu luas yang ini dengan cara membaca tabel yang ini ditambah dengan luas antara 0 sampai 1,5. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini tabelnya saya potong di sini. Perhatikan ini adalah yang kiri itu dua angka yang paling depan dan yang atas ini adalah angka yang terakhir. Ya. Contohnya gini. Nah, sekarang kita perhatikan, kita cari dulu yang ini kecil dulu, yang kecil. Nah, antara negatif 1 sampai 0 tadi sudah katakan mencari ini sama aja dengan kita mencari 0 sampai 1 sampai 1. Nah, ini berarti 1,00 karena satu aja dia. Nah, jadi nilainya adalah ini 0,3413. Itu yang ini. Ya, yang ini. Sekarang kita nyari yang ini, yang panjang ini, yang lebih besar ini. 0 sampai 1,5. Nah, 0,5. Nah, berarti 0 sampai 1,5. Berapa? Ya, karena ini mulai dari 0, kita cari 1,5-nya, berarti 1,5 di sini pasangannya dengan 0. Nah, jadi 1,5 pasangannya dengan 0 berarti 0,4332. Sehingga secara keseluruhan maka nilai negatif 1 sampai 1,5 itu adalah negatif 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1,5. Jadi hasilnya 0,7745. Ya, itu cara membaca tabelnya. Coba sekarang kita coba yang kurva kedua tadi. Nah, kurva kedua ini kan kurang dari sebelah kiri ini. Sekali lagi perhatikan bahwa tabel kita itu hanya ke kanan, hanya positif. Tetapi grafiknya ini grafik yang sifatnya simetris. Jadi secara luas itu sebenarnya nggak ada negatif ya. Luas itu ya tetap positif. Sehingga yang luas di sini bisa kita analogikan, bisa kita bawa ke kanan seperti ini. Coba saya gambar. Nah ini asirannya sudahlah, asirannya jelek ya, nggak usah dipermasalahkan. Jadi kita buat asirannya seperti ini. Jadi ini yang grafik di sini dengan di sini sama. Nah, karena ini sama, maka yang kita cari yang di sini aja gitu. Yang di sini, yang ujung ini ya. Caranya gimana? Kita lihat yang kan di grafik di tabel ada yang ke kanan. Nah, berarti angka 1,24 kan jadi di sini. Berarti apa? Yang saya arsir di kanan ini yang warnanya orange ya. Orange ini adalah sama dengan keseluruhan itu setengah grafik ini dikurangi yang grafik di sini yang putih ini. Berapa ini? Ini adalah 0 sampai 1,24. Jadi lebih jelasnya gini, coba. Ini grafik saya pasang dulu. Segini. Nah, ini set. Oh, kebanyakan set ini, nggak pakai set di belakang depannya. Ini 0 ya. 0 set sampai 1,24. Berarti di sini. Yang sini, ya, yang ini. Sehingga kita bisa lihat nih. Nah, 0,3925 itu yang ini, perhatikan ya, yang ini, yang 0 sampai garis kecil ini. Nah, terus secara keseluruhan ini kan 0, setengah atau 0,5 karena ini luasnya 1, maka di sini adalah setengah. Sehingga kalau tanyakan setnya lebih dari 1,24 berarti ini keseluruhan dikurangi ini. Berarti sama dengan 0,5 dikurangi 0,3925 jadi hasilnya 0,1074. Oke. Tadi ada 3 ya, yang satu lagi yang lebih dari 0,96. Nah, ini ya, berapa itu? Nah, berarti yang tanyakan yang ini, yang artinya mirip dengan soal kedua, cuman soal kedua tadi yang di kanan adalah hasil dari pelimpahan yang kiri ya, katakanlah gitu. Tapi ini memang murni di kanan, berarti luas yang diarsir, ini sama dengan luas keseluruhan dikurangi luas ini. Ya, yang kuning, biru dikurangi merah. Ya, jadi yang kuning yang ditanyakan itu adalah yang biru dikurangi merah. Ya, jelas ya.
Kayaknya mana? Nah, sehingga ini. Nah, jadi yang ini yang arsir sama dengan sini dikurangi merah. Yang merah yang kita lihat di tabel nanti. Nah, lihat tabel 0,96, berarti kita lihat 0,9 di sini. Nah, 6-nya dari sini. Jadi 0,335. Oke. Mungkin nggak ada masalah ya kelihatannya ya. Jadi kita harus bisa menentukan mana yang ditanyakan. Kemudian kita hubungkan apa yang bisa kita cari atau apa yang diketahui ya. Yang diketahui itu selalu tabelnya positif, 0 sampai Z ini selalu positif. Jadi kalau ditanya yang kiri ya kita bawa ke kanan. Karena luas biar dimanapun letaknya luasnya tetap sama dengan ini. Kalau nanti seandainya DRC yang di sini ya langsung aja berarti luasnya adalah 0,3315. Tapi ini tanyakan adalah yang lebih dari ini. Oke. Ya, saya pikir ada masalah ya. Oke, nanti kita latihan soal-soal supaya lebih paham. Nah, ini contoh aplikasinya. Sebuah survei pendapatan per kapita menunjukkan bahwa pendapatan tahunan penduduk di suatu kota didistribusikan secara normal dengan pendapatan rata-rata 98 juta dan simpangan bakunya 16 juta. Ini tahunan ya, pendapatan tahunan ya, bukan sebulan. Jika seseorang dipilih secara acak, berapakah probabilitas bahwa pendapatan tahunnya lebih besar dari 50 juta? Jadi secara rata-rata semua orang itu kalau di rata-rata pendapatannya 98 juta. Karena rata-rata pasti ada yang lebih dari ini, ada yang kurang dari ini kan. Jadi rata-rata 98 juta. Ingat tuh, bukan berarti semua orang pendapatannya 98 juta, tetapi rata-rata. Nah, kalau rata-rata berarti ada yang lebih, ada yang kurang. Sekarang kita ambil satu orang, kemudian kita tanya. Nah, pasti ada yang di bawah ini, di atas ini. Nah, sekarang kita tanya pendapatan dia. Berapakah probabilitas pendapatan orang yang kita pilih tadi, pendapatannya di atas 50 juta? Berapa probabilitasnya? Ya, karena ini pendapatan kita nggak tahu 98 juta, 91, 92 dan seterusnya. Bisa jadi dia pendapatannya 51,500.000 atau 51.550 dan seterusnya. Nah, makanya kita gunakan distribusi normal. Ini variabel acaknya masih dalam bentuk X. Nah, ini mu-nya sudah, mu-nya ini rata-rata. Kemudian simpangan bakunya tadi sigmanya 16, kemudian nah PX-nya 50 juta. Ini berarti variabel acaknya 500 juta. Ini kita konversi dulu ke Z dengan menggunakan variabel Z ini ya. Berarti apa? 50 juta dikurangi 98 juta dibagi 16 juta. Ini 48 juta bagi 16 itu 3 negatif. Nah, berarti Z-nya negatif 3, sehingga sekarang pertanyaannya berubah. Pertanyaannya adalah peluang ini Z-nya lebih dari negatif 3 ya. Z-nya lebih dari negatif 3. Nah, ini kan seperti ini. Nah, Z-nya lebih dari 3. Nah, ini nggak usah saya gambar ya grafiknya. Nah, bisa dibayangkan Z-nya lebih dari negatif 3. Lebih dari negatif 3. Berarti yang kita cari dua kali. Yang pertama itu nilai negatif 3 sampai 0, yang kedua 0 dan seterusnya. Atau Z-nya lebih dari 0. Sehingga kita cari kalau di tabel ini, yang ini ingat ya, negatif 3 sampai 0 itu nggak ada di tabel. Yang ada adalah kita cari 3-nya positif. Nah, 3 positif itu nilainya 0,4987. Silakan dicek di tabel yang sudah pegang tabelnya. 0,4987 ditambah setengah. Nah, dari mana? Ya, setengah daerah itu ya, karena luas daerah di bawah kurva kan 1. Berarti ini setengahnya. Nah, jadi hasilnya 0,9987. Artinya apa? Jadi probabilitas orang yang kita pilih tadi itu pendapatannya di atas 50 juta adalah 0,9987. Itu probabilitasnya. Jadi kemungkinannya kecil, nggak sampai satu orang gitu. Jadi kalau kita ambil dari berapa orang itu kita ambil itu ya kemungkinan cuma 0,9987%. Oke. Nah, ini untuk soal latihan. Pertama kita latihan membaca dulu, membaca kurva normal bakunya. Tabelnya disiapin ya, siapin. Sudah. Nanti dilihat. Memang mau nggak mau harus pegang tabel ini, harus tabel. Itu enaknya. Jadi
ini memang untuk SMA hanya pengenalan, sehingga kita tidak sampai mendetail ke rumusnya, tapi sudah boleh atau sudah disiapin tabel sehingga tinggal melihat tabelnya. Karena kita tujuan di sini hanya pengenalan, kita tahu cara menghitung distribusi normal, tidak perlu tahu cara dari mana. Oke. Ini soal kedua masih sama, ini di kiri yang tadi sudah dicontoh ya, dan tadi ini kita pindahkan ke kanan gitu. Kemudian berikutnya, nah ini yang double, jadi ini sudah setengah pasti 0,5 ditambah ini, jadi ini kita anggap positif ya, 1,22. Terus nah ini yang aplikasi distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati dengan atau oleh distribusi normal dengan mu rata-rata 180 dan sigma atau standar deviasi 30. Tingkat, nah ini T harusnya ya, tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Tentukan probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar dari 200. Jadi secara hasil penelitian itu distribusi tingkat penderita kolesterol pada pria atau remaja pria itu rata-rata 180. Nah sekarang kalau kita inginkan atau kita berharap yang kita ambil itu sebagai sampel dia kolesterol di atas 200, berapakah probabilitasnya? Ya, sampai di sini singkat saja normal. Ini materi terakhir di kelas 12. Ya, nanti minggu depan lagi ya sudah ujian. Jadi ini coba dikerjakan. Nanti insya Allah nanti saya buatin penyelesaiannya, mudah-mudahan sempat di-upload ya. Kalau penyelesaian sudah ada, tinggal sempat upload apa enggak itu nanti. Tapi paling tidak kalau kamu ngerjain ini nggak yakin dengan jawabannya, bisa japri saya, ini saya berikan jawabannya ya, atau bisa juga dijawab di komen di bawah ini. Nah, yang contoh berikutnya ini juga aplikasi. Suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper penumpang yang hilang tiap minggu pasti ada hilang ya, pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan rata-rata atau mu-nya 15,5 dan standar deviasinya 3,6. Tentukan kurang P-nya, tentukan probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper. 20 koper banyak ya. Nah, itu sudah masuk di aplikasinya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa kalau ada kesulitan langsung japri saya.